siang, perkenalkan saya Yolanda Agustina Manalu ingin mempresentasikan tentang KUP, NPWP, dan NPPKP. Kita memasuki materi pertama, yaitu KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut ini beberapa istilah atau pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai pasal 1. Yang pertama, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Kemudian, surat setoran pajak adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditujukan oleh Menteri Keuangan. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Kemudian, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Kemudian, surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Kemudian kita masuki materi kedua, yaitu wajib pajak. Hak-hak wajib pajak. Berikut ini hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama ada melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Kedua, mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Ketiga, memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang keempat, mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dan yang kelima yaitu mengajukan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Kemudian ada kewajiban wajib pajak. Berikut ini kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama ada membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Kedua, mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Kemudian ketiga ada melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang keempat ada membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang kelima, yaitu menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian kita memasuki hak dan kewajiban fiskus. Pertama-tama, fiskus adalah petugas pajak sehingga pelayan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang. Dalam hal ini adalah wajib pajak. Kewajiban fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah yang pertama, kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada wajib pajak.
kedua, menerbitkan surat kelengkapan pajak. Dan ketiga, merahasiakan data wajib pajak. Kemudian, hak-hak dari fiskus. Hak-hak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang pertama, menertibkan nomor pokok wajib pajak dan atau mengukuhkan pengusaha kena pajak fiskus kepada cara jabatan. Kedua, menerbitkan surat tagihan pajak. Ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Keempat, melakukan penyidikan. Dan yang kelima adalah menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Kemudian kita masuki materi selanjutnya, yaitu NPWP. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau keidentitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya akan diberikan satu NPWP untuk semua jenis wajib pajak. Fungsi dari nomor pokok wajib pajak adalah yang pertama sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak, dan yang kedua adalah sarana administrasi perpajakan. Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh yang pertama wajib pajak dan atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua, wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak, disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil. Yang ketiga, ada wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran. Yang keempat, ada bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Kita memasuki ke NPPKP. Nomor pokok pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan PKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian terikat kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Yang kedua sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang ketiga sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Jika pengusaha telah mendapatkan nomor pengukuhan PKP yang disertai juga dengan surat pengukuhan PKP, maka kepada pengusaha tersebut terikat kewajiban-kewajiban sebagai PKP, yakni yang pertama memungut pajak yang terutang, kedua menyetor PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih dari pada pajak pemasukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPNBM yang terutang, dan yang ketiga melaporkan pemungutan penyetoran dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak dapat dilakukan pada pertama, bagi pengusaha orang pribadi adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat tinggal usaha dilakukan. Kedua, bagi pengusaha badan adalah pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi kantor tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Ketiga, bagi pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di beberapa wilayah kantor Direktorat Jenderal Pajak adalah baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, di samping pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak, juga pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha wajib pajak dilakukan. Dan yang kelima, bagi pengusaha kena pajak tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan kantor
Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pendaftaran pengukuhan pengusaha kena pajak. Kesimpulan yang kita dapatkan adalah beberapa istilah atau pengertian umum dalam membicarakan perpajakan sesuai pasal 1, yaitu terdapat 41 buah. Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu diantaranya adalah melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa dan mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu. Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu diantaranya adalah mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih.